Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Sepatu basket baru lagi yang katanya ini jadi sepatu dari Jordan Brand yang paling ramah lingkungan. Makanya boxnya kayak gini. Sepatu signature Jordan 38 Low, kalian bisa lihat di tagnya. Dan jujur aja boxnya berasa kayak gak premium banget sih. Meskipun ya balik lagi masalah lingkungan dan lain sebagainya. Ya tapi kita bisa ngedapetin sepatu yang looksnya seperti ini dengan harga Rp2.949.000. Sepatu ini menggunakan at least 20% barang-barang yang didaur ulang sama Nike ataupun Jordan Brand. Dan ternyata bahan-bahan daur ulang harganya juga masih terbilang cukup tinggi untuk sebuah sepatu basket. Secara first impression kalau dibandingkan dengan sepatu Jordan 38 yang versi reguler, gua rasa sepatu ini punya looks yang gak jauh beda. Secara teknologinya pun juga masih bisa dibilang sama aja. Dan itu jadi hal bagus sih buat kalian yang bener-bener price sensitif. Ada perbedaan kalau sepatu Jordan 38 yang versi reguler itu dijual dengan harga Rp3.169.000, yang ini di sekitar 2,9an. Jadi kalian bisa hemat sedikit lah ya dengan mendapatkan teknologi yang bisa dibilang masih identik, dan secara looksnya sendiri paling beda-beda tipis aja. Kalau gua ngelihat secara sisi prestisnya atau sisi kayak kemewahannya, jujur aja secara looksnya buat gue sih Jordan 38 yang versi reguler berasa kayak lebih mewah dikit. Untuk yang sepatu versi low ini bukannya gue bisa bilang lebih jelek atau gimana, tapi rasanya kayak penggunaan synthetic leather yang ada di sepatu ini berasa kayak lebih kelihatan gitu, dan nggak se-advance teknologi ataupun material yang digunakan di sepatu Air Jordan 38. Meskipun dari sisi detailingnya ada beberapa part yang gue lumayan suka juga, seperti di bagian padding-padding di area dalam. Di sini dibikin ada stitchingnya, jadi dibikin ala-ala quilted design gitu. Menurut gue jadi salah satu elemen desain yang cukup menarik di sepatu ini. Dan untuk sepatu Air Jordan 38, salah satu fitur yang gue seneng banget dan masih ada di sepatu yang versi low-nya adalah dengan adanya penggunaan material tang yang berasa premium dan juga cukup tebal di area atas ini guys. Untuk desain yang sepatu Air Jordan 38 Low ini satu aja bagian yang menurut gue bukan jadi preference gue, dimana gue ngerasa di bagian depannya ini tuh agak unik sih secara desain. Jadi tuh mereka kayak ngembangin material yang ada di atas ini sampai ke area depan, dan menurut gue secara desainnya itu bakal lebih clean. Misalnya material yang di depan sini dibikin di-cut sampai sini aja nih, rasanya menurut gue kayak lebih bagus gak sih? Kayak lebih bersih gitu loh secara desain. Cuma ya mungkin ya buat kalian yang suka sesuatu yang beda aja, ini jadi salah satu elemen desain yang terbilang cukup beda dan rasa-rasanya jarang banget gue ngeliat di sepatu basket zaman-zaman sekarang ini guys. Selebihnya sih gue suka aja ya dari sisi untuk elemen desain di area belakang. Di sini ada stitching-stitchingnya lagi, dan ini juga menggambarkan salah satu perjuangan Michael Jordan juga di era dia mendapatkan juara ketiganya di NBA. Dan juga sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, jujur aja gue ngerasa secara teknologi sekali lagi nggak ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Jordan 38 yang versi reguler. Biasanya kalau ngelihat di sepatu Jordan versi sebelumnya, seri 36, 37, 35 bahkan, gue ngerasa versi low yang ditawarkan untuk sepatu signature-nya Jordan itu biasanya lebih nyaman dibandingkan dengan versi regulernya, terutama buat gue. Cuma untuk versi yang kali ini rasanya nggak ada perbedaan yang berasa signifikan banget. Sepatu ini tetap dapat memberikan fit yang oke, dan by the way buat kalian penasaran sama fitnya, menurut gue tuh sepatu ini fitnya true to size. Ada beberapa yang bilang juga kalau sepatu ini fitnya berasa sedikit lebih panjang waktu dipakai, tapi buat gue sendiri rasanya fitnya aman-aman aja sih. Buat kalian yang punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Mungkin beberapa hal yang gue rasain sewaktu pertama kali menggunakan sepatu ini adalah dari sisi heel lockdown-nya, dimana menurut gue kalian tuh perlu tali sepatunya sampai ke lace holes yang paling atas untuk ngedapetin heel lockdown yang sempurna di sepatu ini. Selain itu juga salah satu pertimbangan juga sewaktu menggunakan sepatu Air Jordan 38 Low ini, gue ngerasa di bagian sisi dalamnya sini ada material yang pincing. Dan ini sebenarnya juga salah satu hal yang gue rasain di sepatu Air Jordan 38 versi reguler juga.
Cuma untuk di sepatu Air Jordan 38 yang reguler, gue pakai beberapa kali sepatunya. Jujur aja untuk rasa pincing yang ada di area dalam sini itu merupakan salah satu elemen yang butuh break-in time. Dan kalau udah lumayan sering dipakai, lama-lama sensasinya bisa makin nyaman guys. Dan untuk cushioningnya di sepatu signaturenya Jordan itu nggak perlu diragukan lagi lah. Secara memang ya namanya sepatu signature, flagship, harganya juga nggak bisa dibilang murah. Sepatu ini punya teknologi andalan yang ditawarkan oleh Jordan Brand untuk tahun 2023 bahkan sampai awal tahun 2024 ini. Sepatu ini menggunakan Cushlon 3.0 dan juga sepatu ini menggunakan perpaduan antara Formula 23 foam dan juga full length Sumstrobel. Buat kalian yang belum pernah cobain full length Sumstrobel, ya kalian perlu cobain karena itu merupakan salah satu teknologi yang gokil banget, dimana kalian tuh bener-bener napak di atas zoom unit yang ditawarkan di sepatu ini. Sensasinya tuh menurut gue asik banget ya dengan adanya 3 kombinasi cushioning system yang ditawarkan tadi, dimana menurut gue secara feel-nya ini tuh bisa memberikan sensasi yang smooth waktu dipakai, ada sensasi bouncy-nya yang berasa juga, dan menurut gue ini bakal ngefek banget terutama buat kalian yang mencari cushion yang balance juga secara court feel-nya. Terutama buat kalian para pemain basket yang kadang ya dengkulnya udah mulai nyut-nyutan gitu, butuh cushion yang ekstra. Ini enak banget waktu dipakai, tapi kalian tetap akan mendapatkan stabilitas, kalian tetap akan mendapatkan court feel yang kalian butuhin sewaktu kalian bergerak di lapangan guys. Salah satu hal yang bisa jadi perhatian juga buat kalian yang pengen banget nyobain Air Jordan 38 tapi kalian pengen gunain sepatu ini di lapangan outdoor, jujur aja gue nggak akan terlalu saranin karena di bagian tractionnya kalian bisa ngelihat sepatu ini tuh punya build yang lumayan unik. Seperti di bagian tengahnya ini, di sini ada penggunaan foam yang terekspos di sini dengan adanya penggunaan rubber yang kelihatan juga di bagian samping-samping sepatunya. Dan ini menurut gue jadi salah satu elemen yang kurang begitu durable kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Karena ini bisa sering terkikis dan lain sebagainya, foamnya juga bisa terkikis. Dan gue juga sempat dengar ada beberapa orang yang menginfokan kalau ada durability issue yang bisa ditemuin di bagian tengahnya sinilah guys. Jadi ya balik lagi, namanya sepatu kalian beli dengan harga 2,9, ya ada orang yang mikirnya tuh udah beli mahal-mahal, ya treatmentnya juga harus yang proper juga. Jangan sampai kalian main basket di lapangan yang asal-asalan, nggak dirawat sepatunya, sayang juga gitulah guys. Tapi ya di satu sisi ada pertimbangan juga, kalau udah beli sepatu yang harganya 2,9 ya harusnya bisa dipakai buat segala aktivitas, segala medan gitu. Ya cuma ya tergantung lah, balik lagi dari masing-masing lah ya. Kalau gue sih emang lebih sering main di lapangan indoor, jadi ya masih aman lah, kurang lebihnya kayak gitu guys. Dan juga salah satu fitur yang cukup menarik di sepatu Air Jordan 38 Low ini yang udah ada di versi regulernya juga adalah penggunaan X-plate di bagian bawah sepatunya, dimana kalian bisa lihat di sini ada kayak bentuknya X gitu, yang ini diambil atau terinspirasi dari sepatu Air Jordan 8 yang dulunya menggunakan X-strap di bagian atas sepatunya. Ini menurut gue sih lumayan jenius ya. Jadi mereka mengambil inspirasi dari sepatu klasik yang pada tahun 98. Terus yang dulunya itu bentuknya strap sekarang ditaruh di bagian bawah. Yang ini sekarang mempunyai salah satu fitur yang bisa dibilang penting banget, dimana ini tuh ngebantu banget dalam memberikan fitur support ekstra, memberikan kalian stabilitas waktu menggunakan sepatu ini, dan juga memberikan torsional support juga sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Gue sih lumayan ya seneng sama desainnya secara overall, menurut gue kelihatan futuristik banget. Terlepas memang bagian X-plate-nya yang untuk area dalam ini jadi salah satu elemen yang tadi gue bilang guys, itu agak ngeganjel di bagian kaki dalam gue. Dan juga untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini menggunakan implementasi dari traction yang terbilang standar banget untuk sebuah sepatu basket, herringbone, full length, solid rubber outsole. Dan ya buat gue sendiri sih ini jadi salah satu traction yang
Kemarin gue udah coba juga, performance-nya bagus banget untuk gue gunakan di lapangan indoor. Buat lapangan outdoor sendiri, dari sisi rubbernya memang bisa dibilang lumayan keras, tapi dari sisi implementasinya bisa dibilang rubber yang ditawarkan di sepatu ini nggak yang tebel-tebel banget. Jadi kalau mau digunakan di lapangan outdoor, sesekali menurut gue sih masih oke. Cuma kalau terus-terusan dipakai di lapangan outdoor, ini sih menurut gue nggak akan jadi salah satu opsi yang paling durable dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang emang dikhususkan untuk digunakan di lapangan outdoor, terutama ya lapangan outdoor yang kasar guys. Meskipun ini udah XDR sih sebenarnya. Yap, tapi it is what it is, sepatu Air Jordan 38 Low. Dan ya, itu pendapat gue tentang sepatu ini, dimana gue ngerasa secara looks-nya sebenarnya gue suka cuma di area depannya ini aja, tapi secara teknologi dan lain sebagainya menurut gue ini jadi salah satu elemen yang menarik banget, dimana sepatu ini menawarkan teknologi yang sama persis dengan apa yang akan kalian dapetin di sepatu Air Jordan 38. Ada lubang-lubangnya juga di samping, yang ini merupakan salah satu implementasi dari teknologi Lenoweave yang terbaru sebenarnya, dan tadi gue lupa untuk ngomongin ya, tapi yang penting harganya bisa dibikin lebih murah, kurang lebih berapa tadi? 200? Hah? Dari 3.169 ke 2.949. 200.000 lah ya, hampir 200.000. Lumayan cuy, 200.000 buat makan pecel lele. Buat bakso. Iya, buat bakso, buat booking lapangan bisa juga guys. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu guys, salah satu sepatu yang menurut gue cukup menarik lah ya untuk awal tahun 2024. Gimana pendapat kalian tentang sepatu ini? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Dan untuk video Air Jordan 38 Low, kayaknya gue nggak akan bikin performance review karena nggak jauh lah perbedaannya, secara toolingnya sama, beda di bagian atasnya aja. Dan ya, it is what it is guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace. Keren sih ini, padahal sayang aja boxnya kayak gini. Padahal di box-box yang Jordan versi kemarin tuh boxnya cakep-cakep semua. Ya udahlah, yang penting sepatunya enak dipakai.